Kita ke peradaban Tiongkok. Nah ini yang paling saya sebut paling keren ini ya. Naga yang tertidur. Akhirnya bangun di tahun 2021. Selamat pagi semuanya. Pagi apa sore ya? Pagi ya, oke. Semoga semuanya semangat. Tidak ada yang bolos ya. Kenalan dulu anak baru, gimana? Siapa? Anak baru kamu. Ayo anak baru yang sok keren. Siapa namanya? Faiz, Pak. Faiz. Dulu SMP mana? SMP 26. Oh 26, oke. Kamu tahu kita lagi belajar apa? Sejarah dunia. Bagus, bisa baca ya. Oke. Lumayan ya, baru saya buka udah mulai terlihat perkembangannya ya. Luar biasa sekali. Langsung terlihat. Ini siapa namanya? Iqbal, Pak. Iqbal, oke. Dari mana? Dari Kampung Sawah. Kampung Sawah, orang sini ya. Luar biasa. Kita, ini gambar apa? Tahu? Gambar si Bapak. Gambar saya nggak mungkin jelek loh ya, nggak mungkin jelek kan. Gambar apa ini ya? Iya, gambar apa ini? Gambar peta dunia. Peta dunia luar biasa. Sejarah dunia kan ini. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan. Hebat ya, hebat. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah dunia. Temanya adalah mengenai peradaban kuno. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas pentingnya kita memahami sejarah awal manusia. Jadi bagaimana manusia hidup di planet ini, berkelompok, hidup, bermata pencaharian, gimana makannya, gimana jalannya, gimana cara dia beraktivitas, sampai kemudian masalah makin rumit karena penduduk makin banyak, sehingga harus diciptakan sebuah sistem yang lebih baik. Yang kita sebut sebagai peradaban. Pertanyaannya adalah, apa itu peradaban? Nah, peradaban paling gampang ya terlihat dari itu ya, dari cara masyarakatnya. Ada studi antropologis di Papua Nugini yang itu dia menemukan sebuah fosil manusia yang tulang kakinya retak, tapi sudah diobatin. Nah, menurut beberapa ahli sejarawan mengatakan bahwa salah satu ciri peradaban adalah soal healing. Bagaimana masyarakatnya sudah bisa mencoba menyembuhkan, terlepas sembuh apa enggak ya. Ternyata enggak sembuh itu urusan lain ya. Tetapi di dalam masyarakatnya sudah ada tradisi untuk menyembuhkan. Itu cukup beradab. Karena lawan dari beradab itu adalah biadab. Makanya kemudian kalau ada masyarakat yang tidak bisa kita bayangkan dia melakukan itu, pembunuhan terhadap anak-anak misalkan. Hal-hal yang keji yang kita mungkin menganggap itu sama dengan binatang, atau kadang kita menganggap lebih daripada binatang, kita sering menyebutnya sebagai biadab. Karena di dalam masyarakat yang beradab, hal-hal semacam itu seharusnya sudah tidak ada. Karena nilai-nilai itu sudah diakui secara bersama, bukan tribal lagi. Bayangkan kalau di era yang sangat tribal ya, yang sangat yang sangat liar, itu hukum itu kan tidak ada ketetapan bersama. Sehingga setiap suku itu melakukan apa yang menurut dia benar. Misalkan memajang kepala dari musuh di dapur misalkan. Kan seolah-olah itu bertentangan dengan nilai-nilai tertentu, tapi bagaimana nilai lokalnya menyetujui itu. Nah, kita nanti ada di level ketika masyarakat sudah semakin rumit. Masyarakat sudah semakin kompleks, jumlah penduduk juga sudah bukan 2.000, 3.000 tapi sudah 10.000, 100.000. Bagaimana ini sebermulanya biasa seperti ini? Nah, sudah saya terangkan sebelumnya bahwa semua peradaban besar itu di era ini, di era manusia mulai beradab, ini manusia masih tergantung terhadap pertanian. Jadi peradaban itu dimulai ketika masyarakat sudah
menjadi masyarakat petani, sudah sukses menjadi petani. Karena kesuksesan pertanian itu bisa membuat masyarakat menyimpan makanan. Makanan yang disimpan membuat masyarakat tersebut tidak lagi harus fokus memikirkan makanan sehingga dia bisa fokus untuk hal-hal lain. Itu yang saya sebut sebagai lahirnya waktu luang. Jadi peradaban kita itu maju karena ada waktu luang. Jadi kalau ada di antara kalian yang tiap hari cari makan dan tidak punya waktu luang, sebenarnya kita mundur ke zaman manusia purba. Tetapi kalau waktu luang makin banyak, lebih banyak melamun, merenung, itu justru kalian sudah jauh lebih beradab. Tetapi kalau waktu untuk merenung itu tidak ada, sebetulnya kita sedang kembali ke era perburuan. Kalau dulu mungkin yang dipikir makan, kalau sekarang saya nggak tahu. Tetapi kalau kita tidak punya jeda itu, maka kita menjadi less ya, menjadi kurang beradab. Nah, bagaimana pertama kali muncul? Karena manusia saat itu masih bergantung terhadap bahan pangan, sehingga pusat pertanian itu sangat penting. Dan secara kebetulan, pusat-pusat peradaban itu misalkan ada di titik di mana tanah tersebut terkenal sebagai tanah yang subur. Yang pertama sepanjang sungai Nil yang kita sebut sebagai peradaban Mesir. Ya, Firaun betul. Peradaban Mesir itu adanya di sepanjang sungai. Jadi ke kiri dikit nggak ada orang, ya gurun Sahara ini isinya. Jadi masyarakatnya kiri kanan tuh. Kayak Ciliwung gitu ya. Kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Banjir ada? Ada Pol PP. Pol PP kayaknya ada juga, kayaknya ada. Tetapi intinya peradaban itu terbentuk ngikutin sungainya. Karena di sungai itu ada segalanya. Nanam subur, ada air buat mencuci ikan dan lain sebagainya. Pokoknya ada kehidupan di sana. Yang kedua di Efrat dan Tigris. Ada sungai yang melintang di wilayah Asia Barat. Itu yang melahirkan peradaban Mesopotamia. Sungainya subur. Lalu ada di Sungai Kuning, yaitu peradaban Tiongkok. Pinggir sungai. Lalu ada di Indus, itu peradaban India. Nah, sebagian besar, meskipun nanti ada pengecualian ya, Italia dan Yunani ya, itu nggak dekat sungai dia bikin peradaban dia. Pengecualian lah. Tetapi sebagian besar, 1, 2, 3, 4, 5 peradaban ini dekat sungai semua. Tapi jangan lupa juga di sini ada di sana peradaban Peru. Kalau kalian pernah mendengar namanya Inka. Nah, Inka itu Peru. Lalu ada peradaban di wilayah Meksiko sini nih. Itu disebut sebagai Mesoamerika. Meso itu artinya tengah. Jadi Amerika Tengah. Karena di sini ada Aztec, ada apa lagi itu ya? Inka, Aztec, Maya. Nah, Aztec dan Maya itu di Amerika Tengah. Nanti kita akan membahas bagaimana peradaban mereka bisa dianggap hilang ya. Iya. Jadi itu cerita yang sangat misterius. Pasukan Spanyol, pelaut Spanyol datang mampir ke sana, melihat, disambut, bahkan disambut dengan iring-iringan, dikasih dupa begini. Baru penelitian terbaru baru menunjukkan karena orang Spanyol menganggap dia merasa terhormat karena dikasih dupa gitu. Sampai dari pesisir sampai kerajaan yang mewah, dia pergi ke Spanyol lagi pulang, saya lupa Spanyol apa Portugis, balik lagi ke sana kosong hilang. Makanya terkenal dengan The Lost City, kota yang hilang di sini. Itu masih misterius. Tetapi kemudian setelah diteliti, ada alasan kenapa dia itu diiring-iringi pakai dupa begini. Ternyata orang-orang Eropa yang menjelajah badannya bau sekali. Sangat bau, berbulan-bulan di kapal ternyata. Itu baru ditemukan, itu serius. Jadi saat itu para penjelajahnya dengan bangga. Kami dihormati begini-begini. Setelah ada penelitian sejarah, ternyata ketahuan mereka badannya super-super bau. Serius, mandi itu, mungkin teman-teman tahu ya, peradaban Eropa tuh mandi itu parah sih. Sama-sama tahu lah ya. Yang memperkenalkan kata sampo itu berasal dari India.
Ini. Saya nggak berani ngomong itu. Tapi yang memperkenalkan rambut itu dicuci, itu orang-orang Inggris mengenal kata sampo, mencuci rambut itu dari India. Jadi orang-orang Eropa itu parah soal mandinya. Soal mandi bersih badan ya, makanya menciptakan parfum kan yang luar biasa. Karena untuk menutupi, mereka nggak tahu padahal caranya tuh mandi kan. Iya, termasuk sampai sekarang perdebatan soal tisu itu, tisu toilet. Iya. Itu sampai sekarang tuh masih ada perdebatan karena masih banyak orang Eropa yang merasa itu jauh lebih bersih. Padahal secara real ya, jauh lebih bersih dengan air gitu karena terbuang semuanya. Nah itu mungkin ya, dia nggak ada sungai jadi nggak bisa ngalir gitu ya gitu. Nah, oke ya, tadi ada Aztec, Inca. Jadi ini kira-kira yang akan kita bahas. Mungkin kalau waktunya cukup akan kita bahas semuanya. Kita mulai dari pertama. Kenapa Mesopotamia? Kenapa di Mesopotamia yang paling tua? Kenapa bukan yang lain? Sejarah itu sederhana saja. Sejarah itu ditentukan oleh temuan. Kalau tiba-tiba di Bekasi ditemukan sebuah artefak yang kalau dicolek batunya, diuji karbon, ternyata usianya adalah 8.000 tahun yang lalu, SM, berarti sejarah direka ulang. Berarti bukan Mesopotamia, tapi peradaban Bekasi. Bekasi kuno kita kan seperti itu. Jadi kalau sekarang disebut Mesopotamia, sementara ini temuan tertuanya ada di Mesopotamia. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya sementara ya kalau di dalam sejarah. Jadi biasa. Kalau ada temuan-temuan baru itu di sejarah itu biasa. Nah, kemudian Mesopotamia itu tertua karena temuan awal tentang peradaban ada di Mesopotamia. Keramik-keramiknya, peninggalan-peninggalannya. Ternyata Mesopotamia itu bukan nama satu bangsa. Kalau Mesir, bangsa Mesir. India, bangsa India. Tiongkok, bangsa Tiongkok. Yunani dan Romawi juga itu menunjukkan orang. Mesopotamia tidak menunjukkan orang. Dia menunjukkan tempat. Yang disebut sebagai bulan sabit. Daerah bulan sabit karena dianggap subur. Daerahnya itu paling subur di sini. Nah kenapa? Karena jadi subur dia menjadi rebutan banyak orang. Mungkin ini yang harus kita pelajari. Ada istilah kutukan bangsa yang kaya. Jadi kalau kamu kaya itu tidak selalu kamu makmur. Bisa jadi kekayaan itu bikin kamu miskin. Nah itu adalah jebakan-jebakan sumber daya alam yang kaya. Di Mesopotamia itu gantian yang menguasai. Yang pertama bangsa Sumeria, Akkadia, bangsa Ur, Babilonia, Assyria, terus Babilonia lagi, lahir lagi, terus sampai Persia, sampai ancur-ancuran sampai sekarang. Jadi gak jelas. Sekarang jadi dua negara, Irak dan Suriah. Bayangkan dari 3.500 tahun yang lalu sampai sekarang itu konflik terus kan. Gitu. Jadi ada yang disebut dengan kutukan. Kutukan sejarah emang itu tempatnya konflik gitu. Oke, itulah Mesopotamia. Peradaban tertuanya namanya Sumeria. Raja Sumeria ya terus mereka berperang lagi. Berperang digantikan dengan bangsa Akkadia. Nah bangsa Akkadia ini digantikan lagi oleh bangsa Ur. Bangsa Ur digantikan lagi oleh bangsa namanya bangsa Babilonia pertama. Nah sebetulnya dari tiap bangsa ini ada banyak-banyak nama lah. Tetapi kira-kira di bangsa Sumeria Akkadia ada satu temuan yang paling menarik yaitu adalah tablet. Tablet. Jadi tablet zaman dulu itu tablet kayak yang kamu pegang tapi dari tanah liat. Bentuknya kotak-kotak tanah liat cuman ada tulisannya. Disebut dengan tulisan paku. Hurufnya kayak begini. Diperlukan waktu 45 tahun untuk menemukan maknanya iya. Filolog dari Prancis kalau nggak salah. Ada tablet diteliti akhirnya ketahuan dibaca ternyata soal utang piutang. Cuman perkara hutang biasa. Jadi bayangkan 3.500 tahun yang lalu sudah ada perkara hutang piutang. Dan tertulis di dalam tablet gitu. Nah itu adalah yang kita sebut dengan Mesopotamia. Tapi ada temuan terbesar dari Mesopotamia terutama bangsa Babilonia adalah lahirnya hukum tertua di dunia.
yang kita sebut sebagai Kodeks Hammurabi. Dia dinamai Hammurabi karena menggunakan nama rajanya, namanya Raja Hammurabi. Raja Hammurabi inilah yang pertama kali menyusun hukum. Kenapa disebut kodeks? Kodeks itu kan kode ya, mengkode ulang. Karena zaman dulu orang menghukum itu secara lisan, berdasarkan prinsip yang ada, ingatan. Cuman ingatan itu tahu sendiri kan, suka berubah. Tetapi kalau tertulis dia tidak akan berubah. Maka kemudian Hammurabi menulis dalam sebuah batu kira-kira 3 meter. Ditulis di situnya pakai tulisan paku, isinya hukum-hukum semua, muter-muter. Misalkan hukum tertua kalau kalian pernah dengar ya. An eyes for an eyes, mata dibalas mata. Itu yang menciptakan Hammurabi dari Mesopotamia. Bahkan di zaman Mesopotamia banyak hukum-hukum yang mungkin gak akan kita anggap masuk akal. Misalkan di bukunya Harari saya baca ya, disebutkan kalau ada orang yang mencuri, itu anak perempuannya yang dihukum. Aneh ya? Aneh bagi kita. Sementara hukum itu disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Ternyata di zaman itu anak perempuan itu paling berharga. Kalau Anda mengambil barang berharga orang lain, maka barang Anda yang berharga akan diambil lagi, yaitu anak perempuan. Jadi pengertian hukum itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Bagi kita nggak masuk akal, tapi bagi mereka itu cukup masuk akal. Nah, kemudian itu yang ada di Mesopotamia. Lalu ada bangsa Assyria, Babilonia baru, sampai kemudian yang terakhir dijajah oleh bangsa Persia. Persialah yang mengakhiri adanya peradaban di Mesopotamia. Selain di Mesopotamia, tetangganya sedikit ada peradaban, namanya peradaban Mesir. Mitologinya adalah Sungai Nil ini adalah hadiah untuk bangsa Mesir. Jadi Mesir dan Sungai Nil itu tidak bisa dipisahkan. Apa yang kalian ingat kalau saya bilang Sungai Nil? Laut? Laut. Laut Merah. Apa lagi? Firaun? Kuda Nil, betul. Piramid dan lain sebagainya. Kuda Nil itu hanya ada di Sungai Nil ya. Nggak ada di tempat lain kuda dia, betul. Nah ini sepanjang sungai. Nah peradaban Mesir juga sebetulnya sangat panjang sekali. Misal tahu Cleopatra? Tahu Firaun? Firaun dan Cleopatra jaraknya 1000 tahun. Ya kan? Pasti banyak yang menyangka seolah-olah deket ya. Itu jaraknya 1000 tahun. Karena Cleopatra itu ada di zaman dekat dengan zaman Yunani. Masih sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan yang kita sebut Firaun itu ada 2-3 ribu tahun yang lalu. Model di zaman kerajaan lama. Nah, bagaimana dengan kerajaan Mesir? Kerajaan Mesir dibangun berbasiskan Sungai Nil. Dan sangat dieksploitasi sekali. Makanya mereka sudah paham betul akan ada banjir besar dan lain sebagainya. Di Islam itu ada kisah Nabi Yusuf, jadi gubernur di sana, di kitab-kitab lain. Semua menceritakan tentang itu. Kisah Nabi Musa dari agama lain juga ada gitu ya. Mitosnya dan lain sebagainya itu semua ada di sana. Sangat kaya sekali. Temuan terbesarnya adalah piramid ya. Yang dalam satu batu piramid itu totalnya itu berapa ton ya, kalau nggak salah 3 ton paling kecil. Batu yang paling kecil 3 ton. Sampai hari ini memang belum jelas bagaimana cara membangunnya, tetapi banyak teorinya. Teori yang pertama itu menggunakan sungai besar, air bikin kolam. Teori yang kedua dibikin zigzag, ditarik dengan kayu. Teori macam-macam, ada teori alien juga ada ya. Katanya dibangun oleh alien, terserah. Tetapi sampai hari ini memang sangat mencengangkan ya. Masih belum begitu ada penjelasan yang sangat masuk akal. Karena itu kan batu yang 3 ton itu yang rata-rata. Kan ada batunya yang lebih gede-gede lagi. Itu gimana mindahinnya gitu. Nah ini yang masih jadi persoalan serius, makanya selalu menggoda. Tapi yang paling penting itu adalah mumi. Mumi itu adalah luar biasa ya, bagaimana teknologi di Mesir saat itu bisa mengawetkan tubuh ya, mayat itu sampai bisa kita kenali sampai sekarang.
Tetapi yang ada hubungan dengan Indonesia adalah di dalam mumi tersebut, kalian tahu cara bikin mumi tahu kan? Ya, ya betul, orangnya dikeluarin isinya. Iya, isi keluar karena Kayak mumi-mumi kayak hewan-hewan yang jadi pajangan tuh macam gitu juga berarti ya? iya betul, karena orang nggak betul itu betul. Karena tekniknya sama sebetulnya. Itu meniru sebetulnya. Jadi teknik yang ada ini mohon pegang. Teknik yang ada itu meniru. Yang sekarang tuh meniru mumifikasi. Namanya itu mumifikasi disebutnya. Karena prinsipnya adalah mengawetkan. Jadi diirulah oleh orang-orang zaman sekarang. Perutnya dikeluarin, pokoknya yang bakal busuk lah ya. Dikeluarin, lalu diawetkan. Kalau dulu namanya dibalsem. Sebetulnya di balsem itu juga banyak item-itemnya. Misalkan salah satu liga gitu ya. Itu kepanasan gitu ya. Salah satu yang menarik adalah adanya kandungan kapur barus. Kapur barus di dalam mumi tersebut. Di mana barus cuman ada di Sumatera. Ini yang melahirkan teori bahwa kemungkinan pada saat Firaun di balsam di mumi, apakah orang Sumatera dagang ke Mesir atau Mesir dagang ke sini? Tetapi penelitian genetik menyatakan bahwa orang-orang Madagaskar ada hubungan gen dengan orang-orang Jawa. Gen. Iya, gen. Berarti ada pernikahan gitu. Mungkin, tapi gennya cukup tua. Jadi banyak sekali kesamaan genetik antara orang-orang Madagaskar. Tapi intinya berarti sudah ada hubungan ya antara orang-orang di Kepulauan Nusantara dengan, karena barus cuma ada di sini. Gitu. Nah itu salah satunya mumi. Mumi terbesar itu beberapa kali ya pernah ditemukan ya, raja-raja besar dan lain sebagainya gitu. Dan itu sangat mencengangkan bagaimana mereka bisa mempertahankan itu. Nah ada mumi, cara buat mumi tahu ya, diperban, dikasih kain dan lain sebagainya. Nah Mesir kemudian juga mengalami masa-masa fase kemunduran. Dia sempat dijajah juga oleh bangsa lain, oleh Alexander the Great. Mesir di bawahnya Alexander the Great. Lalu di zaman Cleopatra. Pernah dengar nggak Blaise Pascal pernah mengatakan, Blaise Pascal itu kan ahli fisika ya kalau nggak salah ya. Tahu Blaise Pascal? Tahu. Ya tahu kan Pascal. Dia pernah mengatakan bahwa seandainya hidung Cleopatra tidak mancung, maka dia telah mengubah wajah kecantikan dunia. Betul, gara-gara Cleopatra dianggap mancung. Kan beberapa penelitian terbaru baru menunjukkan bahwa kan Cleopatra Hollywood itu kan perempuan kulit putih ya. Dengan pakaian yang seksi. Film pertamanya tahun 60-an kalau nggak salah. Itu ya lebih ke sana lah ya gitu. Nah penelitian terbaru menunjukkan yang disebut Cleopatra itu lebih ke kayak perempuan-perempuan Arab sebetulnya. Rambutnya keriting, matanya agak belok gitu. Jadi kita kan membayangkan Cleopatra tuh langsung film Hollywood kan. Itu juga sebuah bias ya di dalam sejarah. Atau Raja Persia yang botak tuh ya, 300 gitu ya. Padahal Persia itu nggak ada rajanya yang botak. Semua raja Persia itu rata-rata ada jenggotnya, ada tutup kepalanya. Jadi film Hollywood itu keterlaluan memang ininya tidak akuratnya gitu. Betul. Nah itu ya, itu untuk peradaban Mesir yang tertua. Lalu ada peradaban India. Nah India juga yang paling unik. Ini India ya, maaf kalau gambarnya kurang jelas. Tapi perlu saya jelaskan bahwa India itu sebetulnya tadinya benua sendiri. Tahu ya? Tadinya India itu karena kan ada pergerakan lempeng dunia. India itu tadinya tidak menyatu dengan daratan Asia. Dia itu benua tersendiri tapi seiring berjalannya bertubrukan dengan lempeng benua Asia. Sehingga di tengah-tengah ini ada tubrukannya, kan tubrukannya bisa ke bawah bisa ke atas ya. Ya kan? Tubrukannya ke atas. Dan inilah menciptakan pegunungan Himalaya. Puncak tertingginya adalah Mount Everest. Mount Everest setiap tahun itu naik berapa senti gitu. Karena naik.
ininya, permukaannya naik terus. Karena kedorong terus, dia terus berlanjut. Nah, kenapa saya perlu menyebutkan ini? Karena ini ada hubungannya dengan lahirnya peradaban. Kenapa? Lahirnya peradaban India. Udah kita naik sekarang aja deh. Iya, sama makin tinggi Pak. Allah. Tapi setahun cuma berapa senti kalau nggak salah. Mana. Oke ya. Lebih tinggi. Oke, jadi di sini tuh muncul pegunungan tinggi. Bagaimana ada peradaban India dan nanti ada melahirkan agama Hindu, awalnya ada di dua tempat. Pertama kalau sekarang kita menyebutin Pakistan. Ada dua sungai namanya yang disebut peradaban Mohenjo-daro Harappa. Jadi sepanjang sungai itu ada temuan-temuan kayak perumahan yang kotak-kotak dengan sanitasinya yang rapih gitu. Itu ditemukan. Cuman karena tidak ada catatan tertulis yang jelas, sehingga sampai sekarang Mohenjo-daro Harappa ini cuman megang tahun aja. Dia tua, tapi belum banyak penjelasnya kenapa dia menjadi peradaban seperti itu. Kalau yang lain kan melimpah, tertulisnya tuh ada cerita-ceritanya. Makanya kemudian yang populer adalah yang di India ini, yang Sungai Indus. Lahirnya agama Hindu itu ada hubungan dengan tubrukan ini. Jadi orang-orang India yang kalian sebut keling itu sebetulnya tidak rasis. Karena sejak zaman kerajaan kita menyebut orang itu emang keling. Jadi bukan keling karena dia hitam, bukan. Keling itu karena dia India. Untuk India. Oh gitu. Iya, jadi bukan ledekan sebetulnya. Sebetulnya bangsa keling namanya. Gitu. Kalau Afrika ya Afrika. Kak Ling. Kalau orang Afrika itu diledeknya sama orang Eropa yang berbatasan dengan Spanyol. Kan Maroko. Maroko berbatasan dengan Spanyol. Orang-orang Afrika Islam yang datang pernah menguasai Spanyol kan, Andalusia kan. Itu ketika perang itu diejeknya bangsa Mor disebutnya. Maroko. Makanya jadi bahan ledekan, you moron. Nah itu dari situ, moron, you moron tuh ya yang film-film. Tradisi dari situ. Nah kembali ke sini, ada secara kulit ya, secara ras gitu ya. Orang-orang Indo lah. Orang-orang Indo berarti kan Persia, Pakistan, Kazakhstan, Tantan lah ya kira-kira gitu kan. Ini kan orang-orang kulit putih, tinggi, bermata biru, rambutnya berwarna apa namanya? Orang Eropa tuh rambut pirang. Nah, mereka kemudian bisa masuk ke India karena di India di antara pegunungan ada lembah namanya Celah Khyber. Di antara pegunungan itu kayak ada jalan gitu. Mereka bisa masuk ke sana lalu berinteraksi lah dengan India yang keling itu. Tetapi mereka gak mau nyampur. Pengen berinteraksi tapi gak mau nyampur, kan aneh kan? Aneh. Akhirnya dibuatlah sistem kasta. Bagaimana caranya tidak ada percampuran antara bangsa Arya disebutnya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya itu kemungkinan dua. Kalau dia nggak jadi Brahmana, dia jadi Waisa atau dia bangsawan. Tapi kalau bangsa Dravida itu pilihannya sedikit lah ya. Kalau nggak dia jadi kalau pedagang tuh? Sudra tuh di bawah, Sudra. Ada lagi paling bawah dan lain sebagainya. Nah, Brahmana, kesatria, sorry. Brahmana, kesatria, Waisa di sini. Paling atas. Nah, ada lagi Paria di bawahnya. Paria. Tetapi disclaimer ya, sebenarnya di India sendiri ini pembagian tidak sederhana, itu lebih rumit lagi. Kemarin tuh ada film dokumenter, ada kasta di India itu yang dia khusus untuk nyerokin tai. Iya, ada film dokumenternya di Netflix, ada. Jadi karena dia kastanya itu keturunan nyerokin tai, saya nyebut tai maafin ya, nggak apa ya. Jadi dia dijauhi, mau karir nggak bisa, menikah dijauhi, bahkan kalau kalau kastanya dia itu buka restoran, kita nggak boleh ke restorannya dia, karena itu hanya untuk lingkungan penyerok tai aja gitu. Sebegitunya, itu ada film dokumenter ya di Netflix, itu mendapatkan penghargaan.
Sudah meninggal ya? Apa judulnya? Itu ada. Yes. Saya menyederhanain aja, saya maaf lupa. Jadi nggak ada perkembangan karir, nggak bisa. Bahkan kalau ada warung, kamu ke situ ketahuan ada kasta itu, oh dipisahin sendok piringnya. Karena kan kamu nyerok tai tiap hari gitu, kira-kira gitu. Wah, kalah-kalahnya sih. Ya dari itu, kelakalannya dari Arya dan Dravida. Arya lah, terciptalah sistem kasta itu. Tapi India ini peradaban yang sangat besar sekali. Craftingnya dia ini juga, ya Indonesia ini kan juga seni-seni candinya kan dari India juga sebetulnya. Itu sangat keren sekali. Ilmu matematik itu dasarnya ada di India. Sebetulnya angka 0 itu secara konsep sudah ditemukan di India. Cuman yang menfikskan itu orang Islam. Jadi itu dua-dua peradaban yang bekerja sama. Tetapi India itu memang luar biasa sekali. Dia peradaban yang sangat tua, baru hancur di era Inggris ketika Inggris menjajah gitu. Nanti akan kita bahas di sini bagaimana kepenguasa di India ini terakhir yang terkenal tuh dinasti Mughal yang nanti juga raja-rajanya ini pernah bikin apa? Bikin masjid yang megah itu. Taj Mahal. Sebetulnya peninggalan Islam sebetulnya. Sangat disayangkan sekarang sentimen agama Islam Hindu di India lagi tinggi-tingginya. Tetapi kemudian kita bisa belajar bahwa bagaimana satu peradaban ini saling bekerja sama. Gitu. Kubamas ya Daya. Nah, mungkin satu hal juga yang harus kita sadari dari peradaban yang banyak ini ya. Bahwa satu peradaban dengan peradaban lain itu estafet. Saling bertumpuk. Misalkan kubah masjid. Dari mana? Kubah masjid itu terinspirasi dari peradaban Yunani, Romawi. Kubah masjid itu bukan arsitektur Arab, bukan. Kubah masjid yang bulat tuh, enggak, itu Yunani Romawi. Karena apa? Ilmuwan-ilmuwan Islam ketika lagi maju-majunya, mereka mengambil alih ilmu pengetahuan barat. Orang-orang Itali, ketika kebangkitan Renaissance, itu berhasil membaca karya-karya Aristoteles bukan karena dia nemu naskahnya dia baca tuh bahasa Yunani yang kebalik-balik tuh. Bukan. Tetapi sarjana-sarjana Itali mendapatkan informasi dari sarjana-sarjana Arab. Jadi dia mendapatkan Aristoteles dalam translate bahasa Arab. Karena yang pertama kali mengumpulkan perkamen ilmu pengetahuan Yunani itu adalah orang-orang Arab di masa puncak zaman Abbasiyah, Muawiyah di Andalusia, Abbasiyah di Irak sekarang Baghdad. Di mana di situ terkenal dulu ada perpustakaan yang sangat mewah. Yang dibakar habis oleh Genghis Khan tapi gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi peradaban itu estafet. Tadi kubah masjid ya. Yang diklaim sebagai peninggalan Islam. Enggak, itu warisan dari Yunani Romawi. Termasuk menara masjid. Yang isi toa tuh. Toa seber. Ya, menara masjid ujungnya lancip enggak? Lancip. Menara masjid itu berasal dari kata manaro. Artinya api yang menyala. Itu adalah peninggalan peradaban Persia. Karena di Persia masih ada menyembah api. Jadi disimpan api itu, apinya itu bertahan. Nah, ketika dijadikan gaya Islam, ya apinya dihilangkan, kan nggak boleh nyembah api kan. Akhirnya dibentuklah seperti itu. Sebetulnya ujungnya itu menyerupai api. Dua peradaban lama itu dikreatifkan oleh orang Islam menjadi peradabannya. Jadi estafet. Termasuk juga peradaban Tiongkok misalkan gitu. Kita kan pakai baju koko ya. Koko itu bukan Islam. Bajunya orang Tiongkok, koko. Itu kan baju daleman sebetulnya. Iya. Di Indonesia malah menjadi baju untuk ibadah gitu. Jadi serapan-serapan peradaban-peradaban lama juga ada. Lanjut, kita ke peradaban Tiongkok. Nah ini yang paling saya sebut paling keren ini ya. Naga yang tertidur. Akhirnya bangun di tahun 2021. Presiden Deng Xiaoping mengumumkan kemiskinan di Cina 0. Berarti sudah benar-benar bangun naganya. 2021 saya baca koran China Daily.
70% hak paten AI dimiliki oleh Cina. Hak patennya. Kita kebagian apa? Kita supply material aja. Kita yang penting happy ya, yang penting happy. Tenang, gak usah panik gitu ya. Yang penting makan gratis. Betul sekali, betul. Nah, jadi kehebatan Cina hari ini tuh ada penjelasannya di masa lalu. Dan bukan tanpa korban ya. Cina sudah pernah mengalami kelaparan massal berapa ya? 50 juta kalau nggak salah. 50 juta orang meninggal di Cina karena kelaparan massal. Penduduknya 1 miliar. Jadi 50 juta tuh kayak gocap gitu ya. Kayak kecil gitu kan. Itu terjadi karena kesalahan kebijakan. Jadi mereka sudah melewati asam manis peradaban lah kira-kira gitu. Bagaimana sebermulanya? Sebermulanya tentu dari mitos. Karena yang paling tua itu nggak kelacak lagi oleh sejarah. Adalah namanya Kaisar Kuning yang kemudian ingin mempersatukan Cina. Cina itu dinastinya ada banyak sekali. Saya juga sendiri tidak hafal karena ada banyak sekali. Dan peninggalan juga luar biasa. Kita akan meng-highlight yang paling keren. Yang pertama adalah tembok besar. Itu dibangun kira-kira kalau dihitung mungkin sekitar berapa ribu tahun ya, 1500 kalau nggak salah. Total waktu pembangunannya itu 1500 tahun. Yang jadi soal adalah gimana caranya dia memberikan sinyal kepada dinasti lain supaya nerusin gitu loh. Kalau di kita kan ganti menteri aja ganti kurikulum. Hitungan 5 tahun. Bagaimana? Nah ini saya kira harus kita pelajari. Jadi pemerintahnya ganti, dinasti ganti, pembangunan tetap jalan. Karena ternyata mereka punya prinsip yang sama tentang masa depan Cina. Bahwa Cina harus A, harus B. Jadi cerita bahwa ada orang-orang di utara yang berbahaya, itu terwariskan. Karena tembok besar Cina itu kalau kamu lihat di peta tuh bukan nutup gitu ya, bukan. Dia tuh sambung menyambung aja, sambung menyambung. Tapi intinya dia membatasi yang ada di utara. Yang konon katanya itu nanti adalah bangsa Mongol. Bangsa Mongol itu kan kayak ngagetin doang sebetulnya. Kalau kita perhatikan 1200 Temujin, Genghis Khan itu nama kecilnya Temujin ya. Berhasil mempersatukan suku-suku, dia menembus tembok. Dulu ada yang nanya, bagaimana cara menembus tembok? Dia nyari ujungnya katanya. Nyari ujungnya bolak-balik gitu. Pinter juga ternyata. Nyari ujungnya. Yang pertama dikuasai Cina. Cina berubah jadi Kaisaran Mongol. Terus sampai ke Asia. Dan itu pasukan kudanya gak bisa berhentikan. Tapi setelah sampai cucunya Genghis Khan, Kubilai Khan, Halukan sampai mana gitu. Generasi keempat bubar. Dia kayak cuma ngasih kejutan aja. Setelah itu mundur lagi. Menghancurkan perpustakaan di Baghdad. Eropa Timur mah sudah hancur. Moskow gak tersentuh karena wilayah terlalu jauh. Tapi sini udah. Bahkan Mongol sampai ke Jawa. Setelah dia mengakuisisi kerajaan Cina, dia minta seluruh kerajaan di wilayah. Mungkin kita berpikir ya, kenapa Mongol itu terlalu sibuk di Asia Tenggara, kok dia nggak kesini gitu ya. Jangan lupa bahwa dulu yang laku ini yang ini, di sini. Yang kaya ini di sini Pak. India, Indonesia, Cina itu pusat dunia. Pusat dunia, jadi nggak berharga. Kamu kalau jadi orang Mongol kesini isinya tuh cuman gurun sama salju. Apa yang bisa kamu ambil di sini? Gak ada. Cuman Islam doang Baghdad. Itu pun karena peradabannya maju. Nah sama dengan orang Inggris ketika Columbus orang Itali diperintah Raja Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Asia. Orang Eropa taunya dunia cuman segini, sepotong. Dia taunya India. Akhirnya yang lain itu muter lewat sini tapi nggak bisa lagi musuhan sama Ottoman Turki. Rata-rata muter, ada yang muter ke bawah. Nah Columbus ngide kan bumi itu bulat. Gimana kalau kita lurus aja, lurus sampai ke sini, lurus kan, ke sini. Nyampe ke sini malah mendarat di Kepulauan Karibia, Kuba, Costa Rica dia. Sialnya nggak ada rempah-rempah, adanya cabai. Dibawalah cabai itu ke Spanyol, dibilang ini adalah rempah-rempah. Dibawalah orang Indiannya. Percaya Raja Spanyol, 60 tahun kemudian ketahuan dia salah. Dia nggak pernah menginjakan kakinya di India. Tapi diklaim India, karena kalau dia pulang nggak bawa itu,
dia dibunuh. Kalau zaman dulu kan kejam raja itu kan. Gitu. Akhirnya sampai sini. Cuman sampai ke Costa Rica, Kuba, dan Panama lah, pulau-pulau kecil sini lah gitu. Jadi Columbus tidak pernah menginjakan kakinya sedikit pun ke benua Amerika. Dia cuman ke pulau-pulau kecil aja ini. Cuman main-main di pantai kira-kira gitu. Nah, orang Indian nyebutnya, Pak. Karena bukan India. Bukan, nah karena Columbus datang ke sini, dia nyari India. Targetnya ini. Karena orang Eropa taunya separuh doang. Dianggap ini nggak ada, dunia nggak ada. Dia taunya cuma separuh doang begini. Jadi dia nyari India, nah, dapatnya orang lokal di sini ya. Orang lokal berarti orang Aztec lah kira-kira gitu kan. Atau orang pinggirannya Aztec lah, Bekasinya Aztec lah kira-kira gitu. Dia pulang lagi, dia klaim itu sebagai India. Jadinya Indian sampai sekarang. Ada satu percakapan yang menarik, seorang filsuf ditanya gini. Dia nanya ke orang Indian. Kan Anda tahu orang Eropa tuh salah namain Anda. Kenapa Anda nggak mau memperbaiki itu? Saya bukan Indian. Kata dia nggak apa-apa sengaja biarkan saya disebut Indian. Biar orang tahu bahwa mereka tuh bodoh. Jadi sekalian. Gitu. Kita kembali lagi, ini yang saya sebutin tadi tuh tahun 1500. Kita flashback mundur lagi, mohon maaf ya. Mundur lagi ke sebelum Masehi. Kita kembali ke Tiongkok. Tadi sudah diserang oleh Genghis Khan, tetapi banyak peninggalannya yang sangat menarik. Salah satunya adalah budaya menulisnya. Budaya menulisnya Tiongkok. Saya nggak bisa menulis, tapi Tiongkok itu awalnya bikin tulisan dari suasana alam, misalkan air. Itu ada perkembangannya sampai kemudian dia jadilah tulisan yang sangat sains sekali. Sama dengan mungkin ketinggalan tadi saya ngomong Mesopotamia. Huruf pertama itu berarti tulisan paku di dunia. Baru tulisan heliogrip yang Mesir. Baru nanti tulisan-tulisan yang Arab dan lain sebagainya. Tapi ada perkembangan yang misal evolusi sebuah kata. Kata sapi diterjemahkan di dalam orang-orang Mesopotamia. Itu mereka menyebutnya sebagai apis. Apis ya. Nah, apis ini awalnya itu adalah dari seekor sapi, gambar sapi. Gambar sapi. Ini sapi ya, sapi bukan sapi sila ketiga ya. Ini sapi. Sapi ini kemudian garisnya lalu diputar. Jadilah huruf A. Jadi huruf A itu ada hubungannya dengan sapi. Awal dari situ. Dari kata apis. Diputer jadi huruf A. Gitu. Oke ya. Itu yang peninggalan huruf. Lalu juga di Tiongkok bagaimana gambar-gambar asli berubah menjadi kata-kata. Aksara mereka juga luar biasa. Yang paling terkenal adalah terakota. Itu dan patungnya nggak ada yang sama. Dia nggak pakai cetakan berarti. Meskipun kemudian yang paling hebat dari terakota itu adalah sebetulnya teknologi di Tiongkok, yaitu teknologi porselen. Bagaimana mereka itu membuat peralatan tanah liat itu dengan api di atas 1000 derajat. Sehingga sangat keras sekali. Ketika mereka berdagang dengan dunia luar, mereka punya komoditas yang paling itu sutra, porselen, satu lagi saya lupa tapi 2 itu penting. Sehingga kemudian di zaman Cina lagi maju, mereka pernah berdagang ke Eropa lewat jalur darat. Yang kita sebut sebagai jalur sutra. Dan sekarang akan dihidupkan kembali. Jalur kereta api terpanjang dari Cina sampai Eropa. Hah? Apa jalurnya? Baru dibuat jalurnya. Tapi kalau jalur sutranya sudah musnah. Gara-gara ekspedisi Panglima Cheng Ho menemukan bahwa jadi orang Cina itu yang beragama Buddha itu selalu berziarah ke India. Untuk berziarah ke leluhurnya Buddha, Siddhartha Gautama. Tetapi kemudian jalur ini terlalu menyeramkan Pak. Karena perampokan dan lain sebagainya. Dan kelamaan di jalan. Nah sementara kalau lewat laut, lewat sini, Singapura, Sumatera, India, jauh lebih cepat.
Ini yang disebut sebagai jalur sutra laut. Sekarang disebutnya jalur sutra laut. Dulu jalur sutra itu dari sini, dari Cina Beijing sampai ke, kan orang Cina pernah berinteraksi dengan Romawi. Orang-orang Romawi itu pakai sutra dari Cina semua lewat sini. Cuman setelah abad ke-5 perdagangan terhenti karena biasa faktor cuaca, maling, perampok dan lain-lain. Akhirnya yang ramai di sini. Iya. Akhirnya lewat sini sutra ini. Kenapa ke sini? Karena lagi laku rempah-rempah. Rempah-rempah itu lagi laku-lakunya, puncaknya 1.500 lah. Sampai orang Eropa bela-belain kan tadi kan. Gitu. Iya, Thailand gak kesentuh sih, lebih ke lewat Cidang. Bahkan ada yang bahkan tadinya lewat sini, lewat Sulawesi, lewat Selat Sunda, ada yang lewat belakang sini, Bang. Masih ada itu dong. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu meletusnya kan 1888. 188 itu zamannya Napoleon. Masih ke sini. Ini belum. Hah? Napoleon. Wah, ada. Apa ini? Tapi kedengeran gak tuh Pak? Saya lupa ya antara Krakatau atau Tambora ya, sering ketuker. Tapi seingat saya ketika itu meletus, itu mempengaruhi perang di Eropa. Karena terjadi musim dingin lebih dari setahun. Panen paceklik. Kan ketutup kan, langit ketutup terus cuaca jauh lebih dingin. Saya lupa Tambora atau Krakatau saat itu. Itu adalah pengaruh, jadi kita bisa sekali ngeguncang kita bisa menentukan sejarah. Wah, jangan meledak lagi dah. Ini gak ada yang meledak, lu banyak perang Pak. Iya, gak meledak alhamdulillah sekarang itu ya. Nah itu dia. Tapi kita cinta damai lah ya. Oke, jadi ini ya peradaban-peradaban mungkin maaf ini sangat terlalu singkat. Antar dinasti ada juga salah satu peninggalan bangsa Eropa yang sangat terkenal yaitu adalah pemikirannya. Lao Tzu, Konfusius, Mengzi, Yin dan Yang. Keseimbangan alam. Nah ini yang tidak dimiliki oleh bangsa barat. Penemu mesiu itu siapa? John Michael Messiu. Dari Tiongkok. Yang menemukan kertas orang Tiongkok. Sailun namanya. Biksu ya susu. Apa namanya? Hendra. Namanya Hendra. Cornelius Tan. Itu dulunya CEO dia. CEO dulunya. Drama Cina. Oke. Drama Cina juga menjajah kita ya. Nah, jadi itu ya apa namanya India itu luar biasa, termasuk konsepnya. Jadi saya sering mengatakan ini, ketika di Indonesia Majapahit lagi hebat-hebatnya, di Cina sudah ada tes CPNS. CPNS? Yes. Jadi di Cina itu di zaman kerajaan, kalau kamu mau jadi pegawai kerajaan, kamu harus ikut tes. Ada tesnya Pak. Di film-filmnya tuh dia pakai kertas gitu kan, seperti ini. Tesnya ada. Dia sudah punya sistem birokrasi yang sangat rumit ketika kita masih main kerajaan-kerajaan. Main raja-rajaan gitu. Masih bunuh-bunuhan Ken Arok gitu ya. Mereka sudah ada sistem birokrasinya sudah sangat rumit sekali. Jadi itu gap. Jadi, nah peradaban ini jangan dianggap bareng-bareng ya. Ada yang sudah tinggi, ada yang belum gitu. Keadaannya seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Jadi saya kira ini baru pengantar saja. Saya melompat-lompat penjelasan. Yang Yunani Romawi juga belum saya jelaskan ya. Bagaimana peradaban Romawi, teknologi militer mereka, cara berperang itu juga sangat penting. Pemikir-pemikir Romawi yang sekarang sering dikutip oleh orang-orang hukum misalkan. Itu betul-betul sangat penting sekali. Persia juga belum banyak saya sampaikan. Tetapi ini gambaran umumnya bagaimana peradaban-peradaban tersebut muncul yang warisannya sampai hari ini kita nikmati. Tulisan gitu ya, penemu kertas, sailun, navigasi dari berbagai peradaban, Eropa, India, Persia. Pelaut Persia itu paling terkenal, hebat gitu. Dan lain sebagainya. Saya kira nanti pertemuan berikutnya akan lebih dirincikan lagi bagaimana tiap peradaban ini mengubah wajah dunia, bukan hanya Cleopatra. Saya kira itu saja dari saya Iman Yatul Hairi. Cukup sekian. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.